di dalam tasawuf kita menyadarkan klien bahwa tidak semua sebab akan berakibat. Nah, itu hal yang apa saya rasa sangat sangat penting untuk adik-adik pahami. Bagi Allah ada al-kholqu sesuatu yang dia ciptakan melalui hukum sebab akibat. Ada wal amru, ada sesuatu yang Allah ciptakan, yang dia ciptakan tanpa melalui hukum sebab akibat yang biasa. Tetapi kalau di dalam tasawuf, pertanyaannya begini, bukankah ada yang menciptakan sebab akibat itu? Ya. Tetapi yang kedua, kita bisa mendekati masalah melalui jalur kolbiyah namanya. Ya, jalur kolbiyah. Yaitu kita masih ke teori, nanti insya Allah minggu depan kita praktek ya. Jadi insya Allah minggu depan yang di Solo saya akan datang nanti hari apa namanya hari Selasa. Kita akan praktek terapi menengah ya. Lalu yang di Semarang insya Allah kita praktek hari Sabtu. Lalu yang perlu adik-adik apa ketahui, jadi nanti setelah mungkin di bulan-bulan Juli nanti kita akan praktek ya. Jadi akan apa namanya praktek langsung terjun ke masyarakat dan kemarin saya sempat ke panti salah satu tempat apa apa namanya itu lansia ya dinas sosial yang untuk lansia. Insya Allah kita sudah nanti bekerja sama dengan dinas sosial untuk melakukan praktek terapi ya di lansia dan di satu tempat lagi itu apa namanya itu yang anak-anak apa ber anak-anak yang kena masalah hukum itu loh Dek. Nah itu nanti kita salah satunya praktek di sana ya. Di samping nanti di masjid-masjid seperti biasa, nanti kita juga akan praktek di panti-panti sosial seperti itu untuk mempraktekkan ilmunya adik-adik. Sehingga saya berharap nanti di bulan September emang betul-betul adik-adik sudah mampu melakukan ya. Tapi nanti kita sesuaikan karena saya juga tahu mungkin ada beberapa adik-adik yang ada jadwal KKN, ada macam-macam. Nanti kita akan kondisikan yang jelas tidak tidak berbenturan dengan kalender akademik yang harus adik-adik jalani ya. Nah, baik, sebelum ke sana, sebelum praktek nanti minggu depan, saya akan memberikan satu mata ajaran ya yang sangat penting yaitu tentang pemecahan masalah ya. Jadi bagaimana kita memecahkan masalah secara tasawuf ya. Jadi bagaimana problem solving cara tasawuf ya. Jadi secara tasawuf itu ini masalah apa saja sebenarnya ya. Entah itu misalnya masalah kesehatan. Masalah kesehatan itu bagaimana pemecahan masalahnya. Lalu misalnya masalah ekonomi misalnya, bagaimana pemecahannya. Lalu misalnya masalah masalah sosial ya, masalah studi dan lain sebagainya. Mungkin kalau bagi adik-adik ya masalah studi ini. Bagaimana memecahkannya? Nanti ada rumusannya. Kalau bahasa sekarang itu ada template-nya. Jadi template penyelesaian masalah itu ada template-nya. Nah, sehingga nanti adik-adik kalau memahami ini, nanti adik-adik bisa memberikan edukasi kepada klien ya. Kliennya model apa saja dan persoalan apa saja ya. Jadi kliennya model apa saja atau dengan masalah apapun itu adik-adik bisa menggunakan template ini, pemecahan masalah ini ya. Nah itu jadi saya berharap adik-adik walaupun ini teori tetapi teori ini bermanfaat dalam praktek nanti ya. Neo ini bermanfaat dalam praktek. Nah rumusannya sebenarnya begini ya. Ini gambarnya tampaknya rumit tapi sebenarnya nggak rumit. Jadi sebenarnya di dalam eh, pemecahan masalah
di dalam konsep tasawuf ya, metode pemecahan sufistik itu sebenarnya kuncinya di sini nih. Ini kuncinya, yaitu qanaah yang kemarin sudah kita bahas tentang menerima. Ya. Kalau seseorang menerima, maka pintu gerbang penyelesaian masalahnya terbuka. Karena kalau orang qanaah lalu lapang dada ya. Saya ulang sebentar. Jadi kalau orang qanaah dia bisa menerima yang sedang terjadi ya. Sedangnya ini dikasih apa namanya perhatian betul ya, sedang. Jadi bukan masalah yang belum terjadi. Masalah yang sedang terjadi, kalau dia bisa menerima, maka yang terjadi adalah lapang dada. Yang terjadi adalah napa alam nasroh laka sodro. Bukankah telah aku lapangkan dadamu? Yang terjadi Robbis rohli sodri, ya Allah lapangkan dadaku. Nah, ketika dada ini lapang, ya, maka urusan akan dimudahkan, jalan keluar akan dibentangkan oleh Allah. Nah, itu kalau orang lapang dada. Jadi sebenarnya sekali lagi nanti di dalam proses terapeutik ya. Jadi nanti adik-adik ketika melakukan terapi di panti sosial misalnya, lalu ada mbah-mbah, kakek-kakek atau nenek-nenek, coba masalahnya apa? Mungkin ada yang merasa terbuang, ada yang merasa kesepian, ada yang merasa macam-macam. Nah, itu nanti adik-adik apa namanya membimbing ya, membimbing klien untuk bisa menerima rasa itu. Jadi bukan menerima, saya ulangi lagi Dik ya. Jadi adik-adik ini perhatikan betul ini. Jadi yang diterima itu bukan misalnya dia merasa terbuang, marah kepada keluarga misalnya. Yang diterima itu bukan menerima keluarga, bukan. Menerima perasaan terbuang itu. Jadi yang diterima itu tubuh ya. Jadi yang diterima itu tubuhnya, lalu emosinya, emosi pikirannya. Jadi yang diterima itu sensasi yang betul-betul dirasakan, yaitu sensasi yang ada di dalam dirinya, pikiran yang melintas, emosi yang muncul. Nah, itu yang diterima. Nah, itu jadi sekali lagi bukan menerima sesuatu yang di luar, tetapi menerima sesuatu yang di dalam sehingga nanti muncul lapang dada. Misalnya nanti adik-adik menemui orang misalnya sakit diabetes. Apa yang kita lakukan sebagai terapi sufi? Ini langkahnya. Menyadari, disadari dulu rasa. Kan muncul misalnya ada orang sakit diabetes. Kan muncul rasa pikiran, kilatan Kira pikiran. emang sih aja. Ya tolong yang anu ya Dek ya. Tolong di mute semuanya ya, biar tidak mengganggu ya. Ini fisiknya dalam sedang soalnya kan kayak Ya baik ya. Jadi yang kita lakukan sebenarnya yang sangat penting di awal dari proses terapi itu menerima sensasi yang muncul akibat masalah ya. Nah itu jadi misalnya menerima ya ada orang diabetes misalnya ya. Lalu ditanya menerima rasa yang muncul dari diabetesnya. Jadi yang muncul misalnya takut, ya takutnya diterima, emosinya diterima. Lalu muncul pikiran misalnya, wah nanti saya kalau dioperasi gimana ya? Nah itu pikiran, diterima pikirannya. Lalu tubuh misalnya semutan, diterima. Jadi itu sebenarnya di situ, ya. Jadi yang diterima itu bukan saya menerima diabetes saya gitu, bukan gitu dulu. Ya itu misalnya bisa begitu ya sangat baik sebenarnya ya. Cuma awalnya jangan begitu, Dek. Jadi jangan ajak misalnya langsung ketemu klien dia misalnya apa konflik dengan suaminya misalnya ya. Lalu adik-adik bilang ya udah terima suaminya apa adanya, Bu. Nah, itu kurang produktif ya bilang kayak gitu itu. Ya tentu kalau bisa baik ya. Tetapi sebenarnya awalannya, startnya itu bukan menerima suaminya. Lah waktu ibu apa suami itu demikian dan demikian apa yang ibu rasakan? Misalnya sedih, takut, ya jengkel, macam-macam lah ya, kepala pusing misalnya karena suami bikin apa melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan.
Yang adik-adik lakukan bukan menerima suami ya, bukan mengajak klien menerima suaminya loh ya. Tetapi mengajak klien untuk menerima sensasinya ini, ketakutannya diterima, kecemasannya diterima, kepala pusingnya diterima. Nah, nah itu sebenarnya ya. Apa? Jadi sekali lagi saya berharap adik-adik untuk tidak apa namanya, untuk tidak mengajak klien untuk menerima masalahnya ya. Ya tentu kalau itu bisa ya sangat baik, tetapi biasanya kurang produktif ya. Ya. Jadi biasanya kayak gitu kurang produktif. Ya baik ya. Kita lanjutkan. Sekarang kemarin saya kira ini sudah jelas ya. Nah, sekarang ini kita agak masuk ke sesuatu yang sangat dalam ya, Dek ya. Ini sekali lagi ini satu sangat dalam, mohon mohon perhatian betul ya. Jadi nanti kita akan membagi sebenarnya penyelesaian masalah itu sebenarnya ada level-levelnya, Dek. Ya, sebenarnya ada level-levelnya. Nanti insya Allah ada prakteknya, ya nanti ada prakteknya. Tetapi praktek ini eh, sangat dalam sehingga membutuhkan apa ya suasana kekhusyukan yang luar biasa untuk memahaminya. Ya kalau memahami secara intelektual sih biasa ya, mungkin mungkin tidak susah. Tetapi memahami secara totalitas itu tidak mudah. Jadi gini, tolong diperhatikan ada ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 85 ya. Allah dawuh ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dulu saya pernah cerita tentang al-khalqu dan al-amr ya. Jadi al-khalqu itu adalah sesuatu yang terjadi sesuai dengan hukum sebab akibat ya, sesuai dengan hukum sebab akibat. Sedangkan al-amr sesuatu yang terjadi dia tidak harus melalui sebab akibat. Ya, jadi sesuatu yang terjadi tidak melalui hukum sebab akibat, yaitu namanya al-amr. Jadi ada lahu ini kan Allah. Bagi Allah ada al-khalqu, ada al-khalqu sesuatu yang dia ciptakan melalui hukum sebab akibat. Ada wal amru, ada sesuatu yang Allah ciptakan, yang dia ciptakan tanpa melalui hukum sebab akibat yang biasa. Contohnya misalnya Nabi Isa ya. Nabi Isa itu amr. Karena Nabi Isa lahir ke dunia tanpa hukum sebab akibat yang biasa. Ya, sebab akibat yang kita pahami secara umum ya. Sedangkan misalnya kita-kita ini kan diciptakan al-kholqu, ada ayah, ada ibu, ya, lalu ayah dan ibu melahirkan atau ibu melahirkan kita. Itu ada hukum sebab akibatnya. Nah, jadi di sini adik-adik bisa lihat ada tiga sebenarnya ya. Satu al-kholqu. Al-kholqu itu hukum sebab akibat yang dipahami oleh orang awam. Sehingga orang itu bisa menyelesaikan masalah ya, bisa menyelesaikan masalah melalui sebab akibat. Jadi ini nanti menyelesaikan masalah melalui ego. Misalnya adik-adik kepengen nilai bagus, kepengen nilainya baik. Lalu adik-adik mikir kalau ingin nilai baik saya belajar dengan tekun. Ya, kalau pengen nilai baik saya belajar dengan tekun. Berarti adik-adik mau menyelesaikan masalah melalui al-holku. Menyelesaikan masalah melalui pendekatan hukum sebab akibat. Nanti kalau dalam konsep tasawuf adik-adik akan tahu ada namanya kasab. Ya, kasab itu orang dapat rezeki melalui usahanya, ya, melalui usahanya, melalui hukum sebab akibat. Tapi nanti ada istilah tajrid. Tajrid itu seseorang mencari rezeki tanpa melalui hukum sebab akibat biasa, namanya tajrid. Ini adik-adik kalau membaca kitab Al-Hikam itu akan sangat indah ya tentang konsep ini. Jadi contohnya misalnya, adik-adik kepengen nilai bagus. Itu adik-adik kalau pengen nilainya bagus ya belajar. Itu kita menyelesaikan masalah melalui hukum sebab akibat. Jadi ini benar loh ya, bukan berarti salah ini. Jangan bilang salah, ini benar. Oh, jadi kalau saya ingin dapat pekerjaan ya saya ngelamar pekerjaan begitu ya. Nah, tetapi ada banyak hal yang tidak adik-adik kendalikan. Contoh, ini misalnya
orang mau ujian ya, hari Selasa mau ujian misalnya. Dia sudah belajar, tetapi awa, awa. Tetapi ada banyak hal yang tidak bisa adik-adik kendalikan di hari H itu. Kita tidak mengerti apa yang terjadi di hari H. Misalnya nanti di hari H itu misalnya hujan deras, terus adik-adik nggak bisa datang ke kampus ya, kita nggak tahu. Atau hari H mau apa, mau kejadian apa, ternyata pas hari H itu adik-adik telat makan karena ada situasi yang terjadi sehingga adik-adik telat makan lalu kurang sehat waktu hari H. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan ya adik-adik ya. Ada banyak hal yang sebenarnya tidak bisa kendalikan. Sehingga sebenarnya hukum sebab akibat yang berada di dalam benak kita itu tidak selalu bisa terjadi. Misalnya kita menganggap kalau belajar tekun, ya misalnya A ini belajar tekun, maka terjadi nilai bagus. Nah, ini ada hukum sebab akibat, tetapi ini kan tidak selalu terjadi. Berapa banyak orang yang belajar tekun nilainya nggak Anu, bagus? Atau berapa anu, banyak secara orang yang agama tidak enggak ya? belajar nilainya bagus? Ya. Ya, jadi ada berapa orang yang tidak belajar tapi nilainya bagus. Nah, ada. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa sebab selalu selalu mengakibatkan. Karena ada banyak hal yang tidak kita pahami di luar itu. Nah, kalau adik-adik betul-betul merenungi, adik-adik betul-betul merenungi, sebenarnya hal-hal yang tidak kita pahami itu jauh lebih banyak daripada hal-hal yang kita pahami. Mungkin tidak ada 1% deh yang kita pahami. Ada terlalu banyak hal yang di luar jangkauan kita. Nah, sehingga sebenarnya di dalam proses penyelesaian masalah, pendekatan ini tentu saja diperbolehkan. Tetapi kita jangan lupa pendekatan yang nomor dua ini. Nah, ini. Jadi nanti begini adik-adik. Misalnya contoh diabetes. Ini kita kasih contoh ya. Penyakit diabetes. Yang memahami hukum sebab akibat diabetes itu kan dokter, ya. Dokter ahli-ahli kesehatan itu dia yang memahami hukum sebab akibat. Sehingga pendekatan sebab akibat ini sebenarnya bukan ranahnya tasawuf. Ya, sekali lagi ya, ini yang perlu adik-adik pahami. Pendekatan hukum sebab akibat ini diserahkan kepada ahlinya. Misalnya masalah apa namanya penyakit misalnya. Ya tentu secara hukum sebab akibat karena adik-adik di pendidikan Sufi Healing kan tidak diajari penyakit diabetes sampai detail. Adik-adik tidak paham insulin, tidak tidak paham apa namanya glukagon namanya ya, dua hormon yang mengendalikan gula. Adik-adik nggak paham. Sehingga sebenarnya hukum sebab akibat ini yang apa manajemennya kita serahkan kepada ahlinya yang menjadi objek dari manajemen tasawuf itu yang di sini dan nanti yang ketiga ini ya. Yang terutama nanti yang di sini sebenarnya ya. Nah, ada banyak hal ini yang kita sebut sebagai kegaiban. Ada banyak hal gaib yang kita nggak mengerti. Gaib itu jangan dimaknani makhluk gaib loh ya. Gaib itu hal-hal yang kita nggak pahami. Misalnya besok cuacanya apa, anginnya kecepatannya berapa. Kita hanya bisa menduga, orang BMKG bisa menduga, tetapi pastinya dia nggak akan tahu. Jadi besok itu terjadinya angin sekian itu jam berapa, tepat jam berapa. Lalu besok cuacanya bagaimana, jalan macet apa enggak itu mungkin kita bisa menduga, tetapi kita nggak bisa memastikan. Itulah yang disebut kegaiban, itulah yang disebut di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi manusia itu harus beriman bahwa ada hal yang gaib yang dia nggak tahu gitu. Jangan sombong bahwa seakan-akan semua hal itu bisa kita kendalikan. Nah, itu yang nanti ranahnya tasawuf, ya. Jadi nanti ranahnya tasawuf adalah pendekatan yang di sini Menya- apa memberikan pengertian kepada klien bahwa ada hal-hal yang nggak bisa diduga. Contohnya begini, Dek.
orang itu sering hanya menggunakan ilmu ini, sehingga di dalam proses terapi mereka malah stres. Contohnya begini, contohnya penyakit diabetes ya misalnya. Kalau kita hanya menggunakan hukum sebab akibat, maka kalau contohnya orang diobati dengan obat X, maka sembuh. Nah kan begitu. Padahal pasti itu nggak ada kan? Jadi pasti itu kan nggak ada. Jadi kalau orang pakai obat X pasti sembuh, nggak ada kayak gitu. Buktinya apa? Ada yang sembuh, ada yang tidak. Artinya hukum sebab akibat itu relatif. Nah, kalau orang terlalu berpegang teguh kepada hukum sebab akibat, dia stres. Nanti akhirnya apa? Emosinya negatif. Loh, orang yang lain kemarin sembuh kok saya enggak? Nah, karena dia sudah yakin harusnya sembuh. Dia tidak menyadari banyak faktor sebenarnya. Nah, itu yang membuat orang nanti makin stres, jadi sedih kan. Oh, ini kok dikasih obat ini kok saya nggak sembuh ini. Jangan-jangan saya begini, 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 begini gitu. Nah, itu yang lalu akan berakibat pada problematika emosinya. Nah, itu. Nah, nanti oleh praktisi tasawuf itu menyadarkan bahwa banyak hal yang kita nggak bisa jangkau sebenarnya. Apalagi kalau masalah penyakit deh. Wah, penyakit itu sangat kompleks ya. Tidak sesederhana yang kayak mesin HP, kayak HP, kayak mesin gitu. Itu kan lebih hukum sebab akibatnya lebih jelas ya. Tapi kalau masalah penyakit, apalagi manusia, ya penyakit pada diri manusia itu complicated, tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Jadi yang harus kita lakukan sebagai terapi terapi tasawuf dalam manajemen tasawuf, pendekatannya yang nomor dua ini. Yang nomor satu itu serahkan pada ahlinya. Jadi misalnya ada orang mengeluh ke kita tentang problem manajemen di perusahaannya misalnya. Ya tentu saja ada ilmu manajemen perusahaan. Mungkin dia lebih ahli untuk masalah hukum sebab akibatnya ya. Jadi misalnya kita punya klien perusahaan gitu ya. Oh ada perusahaan dengan problem-problem begini, 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 begini. Nah, masalah pendekatan hukum sebab akibat kita serahkan kepada ahlinya yang memang dia sekolah, memang dia belajar, memang dia profesional di bidang itu. Nah, tetapi terapi tasawuf itu perannya di sini, ya. Perannya adalah pendekatan al-amr ini. Jadi al-amr itu sesuatu yang melampaui hukum sebab akibat yang memang dia ada di dalam setiap masalah gitu. Jadi tidak ada hukum misalnya kalau orang sakit ini pasti sembuh dengan ini. Kalau ada problematika di perusahaan ini, pendekatan ini pasti menghasilkan. Oh, nggak ada kayak gitu. Ada hal-hal yang kita tidak jangkau, ada hal-hal yang kita nggak tahu. Dan mungkin itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada hal-hal yang bisa kita jangkau. Jadi ada orang menyelesaikan masalah melalui pendekatan sebab akibat, tentu saja itu boleh dan ini nanti namanya profesi ya, tergantung profesinya. Kalau masalahnya masalah kenotariatan ya, ya udah notaris yang lebih tahu hukum sebab akibatnya. Kalau masalahnya misalnya psikologi, psikolog dia lebih tahu hukum sebab akibatnya. Masalahnya masalah kesehatan, dokter lebih tahu tentang hukum sebab akibatnya. Di dalam tasawuf kita menyadarkan klien bahwa tidak semua sebab akan berakibat. Nah, itu hal yang apa saya rasa sangat sangat penting untuk adik-adik pahami. Lalu yang ketiga, sebenarnya hukum sebab akibat itu ada yang kita pahami, ada yang tidak kita pahami. Yang kita pahami ya kita dekati dengan hukum sebab akibat yang kita pahami. Tapi kalau kita nggak paham, ya sudah kita melampaui hukum sebab akibat. Nah, tetapi kalau di dalam tasawuf, pertanyaannya begini, bukankah ada yang menciptakan sebab akibat itu? Ya, saya ulangi lagi, bukankah ada yang menciptakan hukum sebab akibat itu? Tidak lain dan tidak bukan yang menciptakan hukum sebab akibat adalah Allah. Nah, jadi nanti pendekatannya bukan lagi di sebab akibat atau melampaui sebab akibat. Kita pendekatannya menyandarkan diri kepada zat yang menciptakan hukum sebab akibat. Nah, inilah nanti konsep doa itu ya. Nah, itu nanti di sini. Nanti konsep doa itu nanti di sini. Jadi semua sebab akibat dan yang melampaui sebab akibat ada dalam genggaman Allah. Ya. Jadi semua sebab akibat dan yang melampaui sebab akibat semua ada dalam
genggaman Allah. Nah, itu ya. Jadi itu jenis-jenis penyelesaian masalah ya melalui hukum sebab akibat kita serahkan kepada profesionalnya. Lalu kita di dalam terapi tasawuf kita pendekatannya di sini. Di pendekatan pelampian sebab akibat ini namanya pendekatan kalau mau di sufi, apa istilah sufinya pendekatan alam jabarut. Kalau yang ini pendekatannya alam lahut namanya ya. Nah ini ya, jadi ada pendekatan masalah ada tiga itu ya. Lalu sekarang, misalnya begini adik-adik. Adik-adik coba ya pahami. Aku punya masalah ya. Kan misalnya aku punya apa? Misalnya aku punya diabetes. Aku punya persoalan ekonomi. Aku punya ya, pokoknya masalah ya. Aku punya masalah. Kan ini ada aku, ada masalah. Jadi orang itu bisa mendekati penyelesaian masalah itu di masalahnya. Ya ini mungkin ini agak agak sulit. Nanti adik-adik bisa dengar YouTube-nya kembali ya jika kesulitan untuk memahami. Jadi aku punya masalah. Kita bisa mendekati persoalan itu di masalah. Jadi ini yang disebut tadi penyelesaian masalah melalui al-kholqu ya. Penyelesaian masalah melalui al-kholqu itu yang ini ya. Nah, yang ini ya. Jadi aku punya masalah. Nanti pendekatannya al-kholqu yaitu pendekatan terhadap masalah. Ini yang profesional nanti. Jadi nanti kita dekati, kita minta konsultasi kepada profesional. Misalnya problem hipertensi. Ya, problem hipertensi. Misalnya aku punya hipertensi, kan ada hipertensi. Nah, hipertensinya kita itu kan disebut masalah ya. Nah, hipertensinya itu kan disebut masalah. Nah, ini diserahkan kepada yang berkompeten di dalam hal tentang hipertensi. Misalnya kita eh, apa namanya meminta tolong konsultasi kepada dokter atau ahli akupunktur atau ahli akupresur gitu. Itu namanya pendekatan masalah. Lalu ada lagi pendekatan persepsi terhadap masalah. Jadi yang diselesaikan nanti bukan masalahnya, yang diselesaikan bukan masalahnya dulu. Ini bukan diselesaikan gitu enggak ya. Jadi tidak berarti berarti masalahnya enggak diselesaikan, bukan. Ini ini kita mau menyelesaikan apa? Nah, ada orang yang menyelesaikan masalah melalui pendekatan masalah ini benar, yaitu silahkan. Tetapi jangan lupa ini pendekatan yang kedua. Ya, ini yang pertama, ya. Ini pendekatan pertama, ini pendekatan yang kedua. Pendekatan yang pertama pendekatannya ke masalah. Jadi misalnya kalau hipertensi ya pendekatannya di sebab akibat hipertensi. Itu kita dekati melalui itu ya, melalui hukum sebab akibat yang dipahami oleh ahli. Nah, yang tahu ahlinya. Ya, mungkin kalau adik-adik nggak ahli ya nggak usah merasa ahli gitu. Ya sudah diserahkan kepada ahlinya. Tetapi yang kedua kita bisa mendekati masalah melalui jalur kolbiah namanya. Ya jalur kolbiah. Ya itu menyelesaikan masalah. Kolbiah itu pikiran dan perasaan ya Dik ya. Coba ingat-ingat lagi kolbiah itu pikiran ya, pikiran dan perasaan. Jadi yang kita selesaikan itu pikiran kita tentang masalah itu. Yang kita selesaikan persepsi kita tentang masalah itu. Bukan menyelesaikan masalahnya saja. Contohnya, misalnya ada orang hipertensi. Kan dia punya pikiran ya. Dia orang hipertensi itu punya pikiran. Oh, pas saat aku didiagnosis hipertensi itu aku takut. Nah, itu namanya persepsinya. Dia mempersepsi hipertensi itu pikirannya mempersepsi ya, pikirannya mempersepsi wah hipertensi nanti gini gini gini. Lalu muncul emosi. Jadi yang kita selesaikan itu emosinya dan pikirannya. Nah, itu. Nah, nanti inilah nanti tasawuf itu masuknya di sini. Ya, jadi tasawuf itu ya sekali lagi ini biar adik-adik paham. Nanti bedanya tasawuf sama kedokteran timur itu di mana? Tasawuf itu masuknya ke sini, bukan di sini. Kalau ini nanti profesional ya. Kita serahkan kepada profesional. Nah, tasawuf itu pendekatannya di sini. Pendekatan terhadap emosi yang muncul terhadap masalah, pendekatan yang objeknya adalah
pikiran yang muncul dari masalah itu. Nah, jadi misalnya apa problem ekonomi misalnya. Problem ekonomi mungkin kalau masalah saya kerja apa ya bagusnya ya, saya ini ikhtiarnya bagaimana ya, nyari kerjaan di mana ya. Ya udah, adik-adik bisa diskusi dengan ahlinya misalnya, dengan ahli bisnis misalnya. Oh, aku pengen nganu. Kalau gitu aku mau jualan saja. Adik-adik bisa berdiskusi tentang ahlinya. Ini di sini. Nah, di tasawuf nanti kita pendekatan yang al-qalbiyah, pendekatan qalbiyah itu melalui ini. Jadi pendekatan yang mau kita selesaikan itu persepsi yang negatif. Jadi contohnya dia ada problem ekonomi, lalu problemnya emosinya munculnya cemas. Oh, dia cemas. Lalu oh pikirannya nanti macam-macam kan. Bagaimana nanti ke depan ya? Nanti bagaimana ke depan ya? Nah, yang kita selesaikan itu ininya. Itu namanya kita menyelesaikan masalah melalui jalur kolbiah. Ya, kita menyelesaikan masalah melalui jalur kolbiah. Nah, ini ya. Sekarang ini ilmu yang anu ya, Dek ya, sangat dalam. Jadi saya minta adik-adik bisa memahaminya. Kalau hari ini tidak paham, sangat sangat tidak masalah ya. Tetapi adik-adik harus harus punya giroh untuk memahami ini. Harus punya semangat untuk memahami ini karena nanti ini akan membuat adik-adik menjadi lebih cerdas di dalam menghadapi klien. Oh, klien ini itu nanti terapinya bagaimana ya? Ini terapinya bagaimana? Ini terapinya bagaimana? Kalau di level ini bagaimana kira-kira dia? Kalau mau masuk ke level ini dia mampu enggak ya? Kalau masuk ke level ini dia mampu enggak ya? Nah, kan itu harus punya pendekatan. Kan tidak semua orang punya akses. Misalnya ada orang problem sakit. Enggak semua orang dek punya akses terhadap ahli kesehatan. Mungkin masalah biaya atau masalah emosi, nggak mau aku nggak mau diperiksa. Kan ada kan pasien kayak gitu. Misalnya ada pasien diabetes itu, saya ini sebagai praktisi, saya tahu dia itu diabetes. Tapi ketika orang ini mau apa namanya konsultasi terhadap ahli penyakit, dia nggak berani. Bisa jadi itu kita nggak bisa dekati lewat ini. Nah, tidak semua orang punya akses ya, termasuk misalnya tidak semua orang itu mau gitu. Nah, kita bisa, oh kalau begitu jalurnya lewat ini gitu. Nah, jadi saya harapkan adik-adik memahami lapangan-lapangan seperti ini. Ini namanya medan ya, medan. Kita punya metode ini banyak, metode ini, metode ini. Jadi saya harap adik-adik memahaminya sehingga nanti ketika berhadapan dengan klien, adik-adik jadi tahu, oh kira-kira ini bagaimana saya mendekatinya. Nah, itu ya. Nah, ini jadi pendekatan terhadap persepsi masalah. Persepsinya itu tadi, persepsi itu pikiran dan perasaan gitu ya gampangnya. Jadi misalnya ada orang, oh, dia datang ke adik, aku itu mau buat bisnis, tapi aku bingung ya. Nah, dia bilang begitu ya. Nah, adik-adik nanti bisa tahu ini kira-kira sampean sampean duwe rak konco sing wis biasa yang pernah misalnya buat angkringan gitu ya. Sampean sudah tahu belum temen yang pernah pengalaman buat angkringan? Aku kurang ngerti yo gini 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 ya sudah. Karena dia tidak tahu dan kita juga nggak tahu, adik-adik nggak perlu masuk ke sini loh ya. Itu bukan ahlimu, jadi adik-adik nggak usah ngajari secara teknis. Oh nanti kamu nak gorengannya begini ya. Wong adik-adik aja goreng nggak pernah kok ngajari kayak gitu kan nggak profesi itu namanya, nggak apa namanya dolim namanya ya. Wong adik-adik nggak tahu kok ngajari gitu. Kira-kira begitu. Jadi jangan didekati di sini. Tetapi nanti adik-adik bisa membantu temen yang mau membuat angkringan itu. Oh, sampean bingung. Nah, gitu ya. Coba nanti sampean rasakan bingungnya itu gimana rasanya waktu bingung. Itu namanya adik-adik membantu menyelesaikan masalah klien melalui pendekatan terhadap persepsi masalah itu. Namanya kalau di tasawuf namanya pendekatan kolbiyah, ya, pendekatan kolbiyah. Lalu begini, coba ya, adik-adik lihat lagi nih, dibaca lagi. Aku punya masalah, ya. Aku punya masalah. Ada akunya. Jadi masalah itu kan nempelnya di mana? Masalah itu kan nempelnya di aku. Jadi sebenarnya seandainya aku ini bisa diobati, yang aku ini bisa diobati, masalahnya bisa hilang.
Atau masalahnya bisa terselesaikan tanpa menyelesaikan masalah ini. Bisa itu. Jadi ini namanya pendekatan nafsul kolbiyah. Pendekatan terhadap ego. Pendekatan terhadap rasa aku. Kan ini kan bilangnya aku punya masalah. Ya, aku punya masalah. Ini kan ada aku. Jadi masalah itu nempelnya kan di aku. Jadi yang diobati bukan masalahnya, yang diobati ini akunya. Aku yang merasa punya masalah itu. Atau aku yang merasa sedih. Aku yang merasa bingung. Yang diselesaikan adik-adik objeknya di aku. Nah, ini nanti yang disebut terapi yang mendalam itu nanti di sini ya, terapi kolbiah atau terapi yang nanti adik-adik praktekkan itu sebenarnya nanti di sini. Di sini itu eh, adik-adik harus harus punya kemampuan komunikasi yang sangat baik ya. Kalau adik-adik tidak punya kemampuan komunikasi rohani maksudnya ya, komunikasi rohani yang kurang baik, nanti agak kesulitan nanti di sini deh ya. Nah, jadi makanya nanti ke adik-adik yang 200 jam yang kita apa namanya fokuskan itu di sini dari terapi yang singkat, terapi cepat, terapi menengah sampai terapi mendalam. Lalu ada terapi hakikat itu nanti di sini ya, terapi nafsul kolbiyah. Ya itu ini biasanya akan sangat baik jika sambil praktek. Nanti adik-adik apa namanya kalau melihat misalnya saya pas nerapi dengan teknik seperti ini nanti adik-adik nanti bisa melihat nanti ya. Nanti nanti insya Allah kita praktekkan ya yang terapi-terapi semacam ini. Tetapi tujuan target saya yang utama adik-adik bisa di sini ya. Di yang nomor dua ini. Dari terapi cepat sampai terapi mendalam itu sebenarnya yang nomor dua ini. Ya, terapi cepat dan mendalam sebenarnya yang nomor dua ini. Yang nomor tiga ini itu ya kalau orang nyebut advance ya. Jadi ini terapi karena yang diterapi itu yang merasa punya masalah atau yang merasa punya persepsi. Jadi pendekatan ke yang merasa memersepsi. Itu aku ya kan aku. Masalah itu kan di aku. Makanya kalau orang ini contoh sederhananya. Kalau orang tidur rasa akunya nggak ada, masalahnya kan nggak ada sebenarnya. Kamu tidur nih misalnya, kamu tidur karena adik-adik punya masalah, wah besok mau mau ujian nih tugasnya belum selesai. Oh gimana ini kan kan merasa aku punya masalah karena tugas gitu. Lalu adik-adik tidur kan akunya hilang, bukan hilang kan akunya nggak berfungsi, akunya nggak bermanifestasi kan masalahnya juga nggak ada karena masalah itu adanya ya di aku itu. Nah itu nanti sebenarnya tasawuf itu sebenarnya intisarinya itu di sini deh. Di terapi nafsul kolbiyah dan terapi nafsul ruhaniyah. Ini nanti pendekatan al-amr namanya tadi ya. Jadi ada pendekatan tadi ada kita sebut pendekatan al-amr, al-kholku dan pendekatan dia ya, dia Allah. Ya, ini penjelasannya yang lebih rinci ya, ini penjelasannya yang lebih rinci sehingga nanti kalau yang pendekatan nafsul kolbiyah kita mendekati, kita menerapi, tapi objeknya adalah aku yang merasa punya masalah. Disebut aku psikologis atau nafsul kolbiyah namanya. Lalu rasa aku itu ada diri kita yang sejati, yang disebut sebagai nafas rohaniyah. Dek. Inilah diri kita yang sejati, yang sering disebut sebagai Nur Muhammad ya, yang sering disebut jadi Ruhul Qudsiyah, jadi ada namanya Ruhul Qudsiyah. Dulu sudah pernah ya kita ajarkan jadi ruh itu ada ruhul kudsiyah itu ruh paling murni, ada apa eh, ruhul kudsiyah, lalu ruhul sultani, lalu ada ruhul ruwani, lalu ada ruhul jismani. Kalau kolbiyah itu di ruhul jismani, ya ruhul jismani wa ruhul ruwani. Kalau ini namanya ruhul sultani. Nah ini namanya ruhul kudsiyah. Cuma karena ini saya memang tidak masuk ke dalam teori lebih dalam. Saya karena tujuan kita menjadi praktisi tasawuf kan
lebih ke arah prakteknya ya Dek ya. Jadi bisa mempraktekkan gitu, bukan hanya sekedar filosofis selalu tahu gitu. Sehingga istilah-istilah seperti itu bisa adik-adik abaikan dulu. Yang penting adik-adik tahu substansinya. Oh iya, ternyata menyelesaikan masalah itu bisa di masalahnya, bisa di persepsinya. Misalnya orang adik-adik besok mau ujian, lalu bingung. Kalau bingungnya hilang kan masalahnya juga berkurang kan. Objeknya sih nggak hilang, tetapi kan rasanya akan berkurang. Itu sangat membantu, Dek. Sudah sangat membantu dalam proses-proses problem solving. Nah, kalau adik-adik lagi bisa masuk ke dalam kediriannya, oh itu lebih dalam lagi, terapi yang lebih dalam. Nah, itu biasanya yang di sinilah kalau yang di sini hilang timbul biasanya, Dek. Kalau orang baru diselesaikan di sini itu masalahnya hilang timbul. Oh, hari ini dia ngaku sabar, besok enggak, hari ini seneng, besok enggak, hari ini bisa, besok enggak gitu. Tetapi nanti kalau orang sudah di level-level kayak gini, itu namanya bahagia, ya, bukan seneng, ya, namanya bahagia. Itu kalau sudah di level ini, yang diselesaikan itu akunya. Tetapi aku kita itu kan ada yang menciptakan kan. Iya kan, aku kita itu kan muncul melalui proses, proses itu ada yang mengendalikan, tidak lain tidak bukan Allah. Nah itu nanti yang kita dekati di sini, namanya nafsu rohani. Nah ini yang disebut teknik tanpa teknik itu nanti di sini deh. Jadi tekniknya nggak bisa diajarkan, jadi namanya teknik tanpa teknik, ya itu nanti di sini. Yaitu jenis penyelesaian masalah ya. Nah ini nanti insya Allah akan saya jelaskan ke depannya. Nanti kita akan ada latihan ya, latihan-latihan dasar. Jadi nanti ada prosedur-prosedur latihan. Nanti ini nanti akan saya share ke grup ya. Nanti adik-adik baca ini. Nanti praktikumnya adalah kita praktikum seperti ini ya. Praktikum ini tadi, bagaimana kan tadi ada respon masalah ya. Nah, lalu kita latihan nanti. Kita ada latihan bagaimana kita menyelesaikan persoalan di sini ya. Respon terhadap masalah. Ini nanti ada latihannya. Nanti latihan-latihan ini saya merencanakan untuk saya buat apa namanya? Apa namanya? Tutorial ya. Nanti saya buat tutorial ke adik-adik, nanti saya lakukan, nanti adik-adik lihat. Jadi nanti waktu kita offline kita ketemu, nanti langsung adik-adik mempraktekkan ya. Jadi nanti ada prosedur begini ya. Respon terhadap masalah, respon terhadap fisik yang sakit. Ini contohnya misalnya leher nggak nyaman dan seterusnya ya. Jadi nanti kita ada praktikum ini praktikum yang mendasari terapi-terapi tasawuf. Yang mendasari nanti ya. Jadi misalnya tentang pasangan dan seterusnya. Ini latihan-latihannya. Nah, kalau adik-adik nanti sudah latihan, latihan sendiri, lalu adik-adik nanti bisa membimbing klien untuk latihan seperti itu. Nah, nanti akan terasa betul betapa manfaatnya ya latihan-latihan dasar ini. Jadi saya harap nanti insya Allah saya berikan tutorial ya. Tutorialnya nanti akan memudahkan adik-adik untuk praktikum sehingga nanti maksud saya waktu kita offline itu saya tidak harus mempraktekkan lagi gitu. Nanti adik-adik langsung bisa praktek. Saya kira demikian ya untuk apa kuliah kita hari ini untuk pertemuan Sufi Healing praktisi tasawuf 200 jam, pendidikan praktisi tasawuf 20 jam. Teori-teori semacam ini sangat penting untuk adik-adik pahami betul biar nanti ketika adik-adik melakukan proses terapi itu ada rasanya. Ada apa namanya? Apa rasa yang menghayati. Nah, jadi adik-adik betul-betul menghayati proses terapi. Bukan hanya sekedar nerapi gitu, tapi tanpa penghayatan. Kalau adik-adik memahami ini nanti jadi tahu, oh iya, saya nanti ini tadi terutama ya. Oh ini saya menyelesaikan melalui persepsinya yang saya selesaikan. Oh yang saya selesaikan adalah nafsu kolbiahnya. Oh yang saya bantu nafsu ruhaniyahnya dan seterusnya. Cuma memang saya ulang lagi nafsu ruhaniyah ini terapi di sini itu teknik yang tanpa teknik. Ya saya kira itu ya. Eh, saya kira demikian untuk kuliah.